Shalom saudara, kita berjumpa lagi hari ini karena kasih karunia Tuhan. Saya diingatkan satu ayat dalam Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, dan kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mungkin saudara pernah bertanya, kenapa Yesus itu menjadi manusia? Kenapa firman itu menjadi manusia? Kenapa tidak menjadi yang lain? Tahukah saudara, ketika Allah menjelma menjadi manusia, sebenarnya tujuannya adalah menyatakan kepada kita sebagai manusia, Allah itu tahu penderitaan yang kita alami. Karena dia juga mengalami bagaimana rasanya dicaci maki, bagaimana rasanya dikhianati, bagaimana rasanya lapar, bagaimana letih ketika Tuhan habis melayani sekian ribu orang, mengajarkan pengajaran di khotbah di bukit. Maka dia juga menjadi letih, menjadi lapar. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan untuk menjadi manusia itu menyatakan dirinya bahwa dia pun ngerti apa yang pernah kita alami. Cuman dia tidak berbuat dosa. Itu bedanya, saudaraku. Tapi semua kesusahan, semua kesukaran, ejaan, fitnahan, dia pun mengalaminya. Dan kalau dia menang, dia menunjukkan kepada saudara dan saya bahwa sebagai anaknya pun kita bisa menang. Karena memang manusia frustasi menghadapi masalah, kesukaran yang tiba-tiba datang, angin ribut yang tiba-tiba datang, maka itu akan membuat syok kita. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa dia tidak pernah menyerah dengan masalah, dia tidak pernah menyerah dengan kelelahan, dia tidak pernah menyerah dengan kesukaran, dia tidak pernah menyerah dengan hadangan, dia tidak pernah menyerah dengan ejaan, dia tidak pernah menyerah dengan fitnah, dia tidak pernah menyerah dengan himpitan. Dia tetap bergerak menggenapi tujuan Allah, tujuannya untuk menjadi manusia, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dia mencari kita, dia menyelamatkan kita. Nah, tahukah saudara, semua yang terjadi dalam hidup kita, Yesus pernah merasakannya. Itulah sebabnya ketika saudara tidak tahan, ketika saudara tidak kuat, ketika saudara merasa sendiri, ingatlah bahwa Yesus pernah merasakannya. Dan alamat yang tepat untuk kita minta pertolongan adalah pada Yesus. Datang padanya, bersimpuh kepadanya, menjeritlah kepadanya, maka dia akan menolongmu. Dia akan memberikan pencerahan dalam pikiran kita, hati kita, sehingga kita tahu bahwa kita tidak patut menyerah kepada keadaan, tapi kita patut menyerahkan diri kita kepada Yesus, Allah serwa sekalian alam. Terima kasih Tuhan atas pewahyuan di mana Engkau menjelma menjadi manusia, karena Engkau ingin merasakan duka cita, sengsara yang dialami. Bahkan Engkau lebih lagi, tetapi Engkau sudah menyelesaikan sampai mati di atas kayu salib. Engkau tetap setia. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami tetap setia dan kami menang, mengakhiri pertandingan dalam kemenangan. Kami tahu bahwa kami pun bisa menang karena Engkau ada dalam diri kami dan kami adalah anak-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati.